Tapi kadang-kadang kita kan milih yang paling tua duluan, padahal belum tentu yang tua itu yang lebih banyak hafalannya. Jadi tolong yang tua-tua juga harus mengerti, kalau itu sama-sama posisi kita itu hafalannya bulat, loadingnya itu lama, nah itu nanti bisa berbahaya waktu kita sholat tuh. Al-Kafirun aja bisa 1 jam tidak selesai-selesai. Tidak ketemu-ketemu lakum dinukum waliyadin. Itu artinya bahwa sudah menjadi sinyal bahwa kita harus melakukan regenerasi. Jangan merasa yang tua-tua ini kemudian dikalahkan oleh anak-anak. Ini bukan persoalan kalah dan menang, tetapi bagaimana melanjutkan generasi menjadi imam dan melanjutkan soft ini harus terus seperti tongkat estafet. Jangan lalu nanti kalau kita tinggal, masjid ini kemudian menjadi sepi dan tidak ada lagi jamaahnya. Maka dari itu anak-anak kita harus kita bekali dengan hafalan-hafalan supaya anak kita bisa melanjutkan sholat berjamaah di masjid ini. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan beli kue talam, Kakak, jangan lupa dengan kawan. kakak, Kelihatan dari jawaban salam Bapak Ibu belum makan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimahullah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat. Kita bersyukur pada hari ini, di hari Sabtu pertama di bulan September, bertepatan dengan tanggal 14 15 Ayyamul Bid. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memakmurkan masjid kita ini dengan sholat berjamaah dan juga kajian rutin secara istiqomah, tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Tidak hanya anak saja yang kita didik, tapi kita sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan ibu masih membutuhkan pendidikan sehingga kita terus belajar sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kajian kita ini kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ketika saya masuk ke masjid ini tadi, ada sesuatu yang berbeza. Ya, kayak katakan berbeza karena saya dari Malaysia. Jadi dan saya di sana pusing-pusing ya, karena terlalu banyak budak-budak. Nah, di sana saya ketemu, di sini ketemu lagi budak-budak kecil ini.
Jadi biasanya ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika saya masuk tadi seolah-olah saya tidak mau menginjak bumi, karena seperti melayang saya ini. Ternyata karpetnya yang berbeda. Masya Allah. Ini karpet ini yang diletakkan di masjid sama dengan di hotel bintang 5. Wow. Jadi Sang Surya sekarang rupanya menjadi masjid bintang 5. Nah, betul, sujudnya agak lain tadi itu. Baik, mudah-mudahan yang bersedekah dibalas oleh Allah 700 kali lipat ya. Baik, kita masuk hadis ke-21, berarti sudah separuh perjalanan karena jumlah hadisnya 40 ya. Mengedepankan anak-anak yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya untuk menjadi imam dan mensupport mereka. Menarik ini kita kaji karena mungkin belum banyak anak-anak kita ini yang hafal Quran yang bisa kita tampilkan. Bagaimana menurut Nabi? Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. An Amri ibni Salamah radhiyallahu anhuma qala kunna bima'in amarron nasi wa kana yamurru binar rukbanu fanas'aluhum malin nasi ma hadzal rajulu fayaquluna yaz'umu anna Allah arsalahu auha ilaihi au auhallahu bikadza fakuntu ahfadhu dzalika al-kalama faka'annama yuqarru fi sadri fakanat al-arabu talawwabu bi islamihim al-fatha fayaquluna utrukuhu wa qaumahu fa innahu in zahara alaihim fahuwa nabiyyun sadiqun falamma kanat waqa'atu ahlil fathi badara kullu qaumin bi islamihim wa badara abi qaumi bi islamihim falamma qadima qala ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan faqala sallu salata kaza
fi hini kaza fasallu salata kaza fi hini kaza fa idza hadarat as-salatu falyu'adzin ahadukum wal ya ummakum aktsarukum qur'anan wa nazaru falam yakun ahadun aktsara qur'anan minni lima kuntu atalaqqa minar rukban faqaddamuni baina aidihim wa ana ibnu sittin au sab'i sinin wa kanat alayya burdatun kuntu idza sajadtu taqallasat anni faqalat imra'atun minal hayyi ala tughadtu anna istaqari'ikum fashtazau faqata'u li qamisan fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis. Kalau kita habis baca Quran, shadaqallahul azim. Kalau habis baca hadis, wa shadaqa rasuluhul karim. Ini riwayat yang panjang yang pernah kita baca ya. Mulai dari hadis yang pertama sampai 20 ini paling panjang. Rawahul Bukhari dalam hadis nomor 4302. Mari kita lihat apa arti dari hadis yang panjang ini. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma bercerita. Karena bercerita jadi panjang. Kami pernah berada di sebuah mata air, tempat berlalu lalangnya manusia. Pernah suatu ketika ada para pengendara yang melewati kami, maka kami menanyai mereka, apa yang terjadi pada orang-orang dan bagaimana kabar sebenarnya tentang si laki-laki itu, maksudnya Muhammad Rasulullah. Mereka pun menjawab, iya, Muhammad itu telah mengaku bahwa Allah telah mengutusnya dan memberi wahyu kepadanya, serta Allah memberinya wahyu untuk begini dan begitu. Aku saat itu begitu hafal terhadap pembicaraan itu, seakan-akan pembicaraan itu menetap dalam hatiku. Orang-orang Arab menanti keislaman mereka karena berita tentang penaklukan atau fathu, lantas mereka berkata, tinggalkan dia, yang dimaksud Nabi Muhammad dan kaumnya, jikalau dia dimenangkan atas kaumnya, berarti dia memang benar Nabi yang jujur. Ketika pasukan penakluk atau fathu singgah, maka setiap kaum bergegas menyambut dengan keislaman mereka. Dan ayahku, yaitu Abu Salamah radhiyallahu anhu pun juga bergegas menemui kaumku dengan keislaman mereka. Ketika ayahku datang, dia berkata, demi Allah, sungguh aku datang kepada kalian dari sisi Nabi Muhammad SAW, dan beliau berpesan, sholatlah kalian ini di waktu ini. Jika sholat datang,
hendaklah ada salah seorang dari kalian yang mengumandangkan azan dan yang mengimami kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Lantas mereka saling memandang, dan tak ada yang seorang pun yang lebih banyak hafalannya selain diriku, karena aku pernah bertemu dengan pengendara. Apa yang dimaksud? Lantas mereka menyuruhku untuk memimpin sholat di depan mereka, padahal umurku ketika itu 6 atau 7 tahun. Saat itu aku memakai burdah. Burdah itu kain kecil. Apabila aku bersujud, kain itu tersingkap dariku. Maka salah seorang wanita desa memberikan saran, tidakkah sebaiknya kalian menutupi bagian belakang para qori yang penghafal Al-Quran di antara kalian? Maka mereka langsung membeli dan memotong gamis untukku, sehingga tak ada yang menandingi kegembiraanku daripada kegembiraanku terhadap gamis itu. Nah, gamis yang dimaksud itu seperti yang dipakai imam itu namanya gamis. Jadi awal-awal dulu waktu Islam tuh baru masuk, Nabi baru berdakwah, di antara tadi disebutkan ada sumur tadi, tempatnya orang berhenti kemudian berangkat lagi, rest area lah kalau sekarang tuh ya. Nah, tempat orang istirahat, memberikan minum pada ontanya, pada kudanya, itu saling bertanya antar orang. Ternyata itu tadi, bahwa ada kisah tentang Nabi, diceritakan bahwa Nabi itu diutus oleh Allah. Nah, ketika cerita itu dihafalkan oleh ini tadi, Abu Salamah itu pun kemudian juga masuk Islam dan menceritakan seperti itu. Nah, tadi itu Amr tadi, anaknya tadi itu masih kecil, karena dia itu begitu bapaknya masuk Islam, tampaknya anaknya ini diajari untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu turun ketika Nabi umur 40 tahun. Saat itu kan ada sahabat besar dan sahabat kecil. Apa maksudnya sahabat besar? Sahabat besar itu adalah ketika bertemu dengan Nabi, dia sudah dewasa. Tapi ada sahabat kecil, waktu bertemu Nabi, dia masih kecil, gitu. Seperti kalau seandainya saya ketemu dengan Bapak Ibu, yang sepantaran atau seumur dengan saya, itu namanya sahabat besar. Atau yang lebih tua dari saya. Tapi kalau anak-anak kecil-kecil yang bermain ini, nah itu namanya sahabat kecil. Nah, ketika sahabat kecil itu, begitu ayat-ayat sudah mulai dibacakan, karena anak-anak itu lebih hafal duluan tuh. Memori anak itu kalau di umur 5 tahun, itu lebih kuat daripada umur setelahnya. Secara psikologi, ilmu perkembangan psikologi anak, itu makanya anak kalau kita ajarkan secara hafalan, itu lebih kuat. Usia SD lebih kuat daripada usia SMP. Usia SMP lebih kuat dari SMP. Karena nanti tambah tahun, tambah berumur, sama dengan Bapak Ibu ini. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Kalau kami tambahkan umur seseorang, kami kurangi kenikmatannya. Itu namanya PDIP. Bukan nama partai, tapi penurunan daya ingatan, penglihatan, dan pendengaran. Nah, semakin berumur, penglihatan kita tidak semakin tajam, tapi semakin berkurang persentasenya. Pendengaran kita pun begitu, semakin berkurang, termasuk hafalan kita. Karena hafalan-hafalan kita sudah kita masuki dengan mengingat hal-hal yang lain, yang lebih rumit, yang lebih kompleks, yang lebih komprehensif. Mungkin banyak juga kwitansi-kwitansi yang harus kita ingat. Stroke. Makanya kenapa banyak orang sakit stroke? Itu karena terlalu banyak melihat stroke belanja dibandingkan dengan stroke gaji.
gitu ya, tagihan-tagihan. Jadi jantung kita ini jadi ikut terserang. Serangan jantung itu hanya dua yang berbahaya. Kalau tidak jatuh cinta, jatuh tempo. Inilah ya yang penting kita perhatikan. Ternyata anak-anak kita itu tidak memikirkan seperti yang kita pikirkan. Suatu saat saya membimbing haji dan umroh. Itu doanya kan panjang-panjang dan doanya banyak. Biasanya di buku gantung tuh kita lihat. Suatu saat saya ajari mereka mulai dari awal. Bapak Ibu, mari kita baca niat untuk haji dan umroh. Labbaik Allahumma hajjat, labbaik Allahumma umroh. Habis itu kita baca doa. Kalau kita melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw itamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron. Itu hafal pertamanya. Habis itu doa tawaf, ya kan? Habis itu doa sa'i. Terus mereka mengatakan, Ustadz, pelan-pelan Ustadz. Kenapa? Tadi yang Ustadz baca doa melihat Ka'bah itu hafal. Tapi begitu Ustadz ajarkan doa tawafnya hafal Ustadz. Yang lihat Ka'bah tadi udah lupa. Begitu Ustadz ajarkan doa sa'inya hafal. Yang tadi dua-duanya udah hafal lagi katanya. Ya Allah, ya sudah tidak usah dihafalkan Bapak Ibu, dibaca saja kan. Itulah bedanya sama anak-anak. Makanya anak-anak di taman kanak-kanak itu jangan terlalu banyak diajarkan nyanyi, tapi ajarkanlah ngaji. Disitulah kekuatan hafalan mereka. Nah tadi itu anak yang kita sebut tadi di cerita itu adalah Nabi mengatakan kalau kamu sudah waktunya sholat, maka salah satu di antara kalian adzan. Anak kecil tuh, putranya jenengan, siapa namanya? Nah, itu yang suka adzan, tak lihat itu. Kira-kira di umur-umur sekian itulah dia itu, umur 6, umur 7 tahun ya. Seperti gambaran dalam hadis ini, kata Nabi, tolong di antara kalian ada yang adzan, yang qomat, kemudian di antara kalian ada yang mengimami, yang aksaru Qur'anan, yang bacaannya lebih banyak, yang hafalannya Al-Quran lebih banyak. Terus dia jawab, tidak ada yang lebih banyak hafalannya kecuali aku, katanya. Padahal umurku waktu itu 7 tahun. Maka akhirnya dipersilakanlah anak itu walaupun kecil, dia kemudian mengimami. Jadi Nabi itu sesungguhnya menyeleksi, tapi juga nggak pilih-pilih harus yang paling tua. Karena yang paling tua itu nanti yang paling belakang. Tapi kadang-kadang kita kan milih yang paling tua duluan. Padahal belum tentu yang tua itu yang lebih banyak hafalannya. Jadi tolong yang tua-tua juga harus mengerti. Kalau itu sama-sama posisi kita itu hafalannya bulat, loadingnya itu lama, nah itu nanti bisa berbahaya waktu kita sholat tuh. Al-Kafirun aja bisa 1 jam tidak selesai-selesai. Tidak ketemu-ketemu lakum dinukum waliyatinnya. Itu artinya bahwa sudah menjadi sinyal bahwa kita harus melakukan regenerasi. Jangan merasa yang tua-tua ini kemudian dikalahkan oleh anak-anak. Ini bukan persoalan kalah dan menang, tetapi bagaimana melanjutkan generasi menjadi imam dan melanjutkan soft ini harus terus seperti tongkat estafet. Jangan lalu nanti kalau kita tinggal, masjid ini kemudian menjadi sepi dan tidak ada lagi jamaahnya. Maka dari itu anak-anak kita harus kita bekali dengan hafalan-hafalan supaya anak kita bisa melanjutkan sholat berjamaah di masjid ini. Nah, faidah dari hadis ini pertama adalah didahulukan orang yang lebih hafal Al-Quran untuk menjadi imam, meskipun ia anak kecil yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu dari kata
mayyaza yumayyizu tamyiz, artinya bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Jadi kalau dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, makhorijul hurufnya bagus dan suaranya indah, maka itu ketika dia sudah baligh, maka disebut dengan dia sudah bisa membedakan. Ketika bacaan-bacaannya benar dan dia tahu bahwa yang benar itu bacanya begini, itu nanti bisa-bisa dia akan membenarkan bacaan imam yang salah. Nah, kalau ada imam yang sepuh dibenarkan dengan anak yang kecil, saya khawatirnya tersinggung. Terus besok-besok dia bilang, wis aku ora paten aku. Kakak ini tadi imam meneh. Lah wong balik-balik dielingno karo arek cilik bocil-bocil gitu kan. Padahal itu maksudnya benar, karena anak itu waktu diajari oleh gurunya di sekolah atau ustadznya di rumah tahfidz, bacanya memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Begitu imamnya ndak baca begitu, dia langsung ulang itu kan. Nah, untung dia nggak ngomong salah itu Pak, nggak ngomong ngono lah kan batal malih salate lek ngono kan. Nah, jadi kita harus mengerti, paham, oh anak-anak kita itu metodenya sekarang metode ummi, ya kan? Ummi itu ketat sekali saya lihat tuh. Benar-benar ustadznya pun itu harus pakai sertifikat dan mengajarkannya betul-betul pakai kaidah. Sekarang terintegrasilah ummi itu ke sekolah-sekolah dan standarnya jelas, tesnya jelas, dan kalau habis selesai pun itu ditampilkan di depan, siapapun boleh ngetes, betul kan? Dan ada wisudanya. Kalau dia belum betul-betul belum bisa, tidak mungkin dia akan diwisuda. Digelar di hotel, digelar di sekolah, digelar di aula, terbuka. Lah kalau bapak-bapak terus dites kalau model umi ngono terbuka Pak, ya apa coba? Di mana diletakkan kemaluan ini? Iya kan? Itu kan? Ini kan mempermalukan bapak-bapak jadinya gitu. Nah, tapi kita harus bangga bapak-bapak, ibu-ibu, harus bangga. Bagaimanapun anak sekarang beda dengan anak dulu ya. Makanya ketika mumayyiz itu berdasarkan hadis ini, maka anak itu sudah boleh untuk mengimami kita walaupun umurnya jauh berada di bawah kita. Anak-anak saya yang hafal 5, 10, 15 juz itu kalau udah di rumah, mereka yang tak suruh ngimami saya karena sudah saya mengerti posisinya, dan itu sudah ditashih sama ustadz-ustadznya, ditasmi, dan murojaahnya itu tidak main-main. Itu maksud saya. Jadi maka kita tidak boleh meremehkan anak-anak kita yang sudah hafal Quran itu. Suatu saat pernah saya ceritakan di Ramadan yang lalu, saya di sebuah masjid itu dilarang sama takmirnya untuk mengimami. Jadi saya baru sekali itu sama takmir dilarang. Padahal biasanya saya disuruh, Ustadz silakan Ustadz jadi imam gitu ya. Ada dalil yang mengatakan sebenarnya kalau orang luar itu dia harus ikut imam yang ada di masjid itu. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kan di sini sudah ada imam rawatib. Saya walaupun saya bisa mengimami, saya lebih afdol mengikuti imam rawatib yang ada di sini. Bukan saya yang menjadi imam. Jadi imam kaum min qaumihi, imam dari kaumnya itu lebih afdol daripada imam yang ada di luar, min ghairi qaumihi. Nah, jadi walaupun siapapun yang masuk di masjid ini, dia sebenarnya tidak layak atau tidak sopan atau tidak berakhlak kalau tiba-tiba dia jadi imam. Untuk itu, maka kalau imam yang ada di sini mempersilahkan saya udah tahu lebih afdol imam yang ada di sini. Sama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu selalu imam-imam yang diangkat oleh raja. Itu memang keafdolannya seperti itu. Kecuali imam yang ada di sini mempersilahkan imam yang ada
kemudian mengimami. Nah, waktu itu saya dibilang sama takmirnya, Ustadz mohon maaf untuk sholat taraweh hari ini Ustadz tidak menjadi imam ya. Terus saya tanya, kenapa? Ustadz, kami baru mewisuda anak-anak yang program tahfidz Quran. Jadi masjid itu punya program tahfidz Quran. Mereka mabit di asrama. Ustadz-ustadznya juga di situ. Setiap hari Jumat, Sabtu sama Ahad. Nah, setelah itu anak-anak yang sudah di wisuda ini tadi 10, 20, 30 juz itu kan nggak ada tempat untuk mereka murojaah secara langsung kalau tidak pada waktu sholat. Akhirnya sholat tarawih tadi kan 11 rakaat nih, diputuskanlah hari itu setiap malam itu 1 juz. Jadi anak-anak yang hafal 10 juz tadi, 20 juz, 30 juz, mereka udah siap semua. Nah, Ustadz, ini gilirannya sekarang ini, anak ini. Oh gitu, Ustadz-ustadznya di soft pertama semua, barikade. Jadi kalau ada kekeliruannya anak ini, ustadznya yang di belakang sudah siap semua, hafal semua. Nah, tapi Ustadz Zulfi tetap di belakangnya imam. Nah, jadi anak itu di depan, saya di belakangnya, kanan kirinya hafid-hafid semua. Semula ibu-ibu itu yang di belakang tuh rame, mama itu. Masa imamnya kecil-kecil katanya. Dia belum tahu kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Iya kan? Begitu dimulailah juz pertama dibaca, kelihatannya cuman Al-Baqarah yang ringan aja kan, mungkin dipikir 10, 20 ayat, enggak, dihabisin sama dia, baru dia terasa itu, wah ampun kamu ya, itu begitu dia baca terus sampai selesai, habis 1 juz 1 malam, baru ibu-ibunya, oh ternyata ini bacaannya enak, bagus seperti di Masjidil Haram, jadi nggak terasa. Akhirnya betul-betul mengakui itu, wah memang lain ini imam ini, kecil-kecil cabai rawit ini, betul-betul. Nah, besoknya gitu lagi, sehingga 30 hari genaplah 30 juz. Emang yang ditiru adalah Masjidil Haram. Nah, cuman masalahnya sang surya apa bisa begitu? Tapi tetap harus disediakan ambulan di samping masjid tuh. Jadi siap-siap nih ambulan nih. Begitu nanti pada geblak, nah itu sudah harus dibawa ke UGD ya. Jadi memang kita harus bertahap begitu Pak ya. Jadi kalau 1 juz dibagi 11 itu kan 1 juz itu kan 10 lembar. Jadi 20 halaman lah kita. Sudahlah nggak terasa itu 1 rakaat 1 halaman terus gitu selesai. Kemudian yang lebih berilmu tentang sunnah apabila hafalannya sama ya, kemudian didahulukan yang lebih dahulu hijrah, yang ikut hijrah Nabi apabila 1 level. Kemudian yang lebih dahulu masuk Islam apabila masih sama. Ada pula yang sependapat lebih didahulukan yang lebih tua usianya. Nah ini, jadi usia yang lebih tua itu Pak terakhir, bukan pertama kali. Tapi di sebagian masjid ada yang imamnya sing tua engko sing tua ono sing paling tua, ono sing paling tua deh. Jadi ada S3 sesepuh, S1 kan, kalau S2 sampun sepuh, kalau S3 sampun sepuh sangat gitu. Kalau ada yang S4 Ustaz, sampun sepuh sangat saestu. Nah, sebagaimana datang keterangan dari Sahih Muslim. Jadi yang pertama tadi tetap Al-Quran nomor 1, hafalannya yang paling banyak. Yang kedua baru paling mengerti hadis Nabi, sunnah-sunnahnya. Yang ketiga baru yang ikut hijrah Nabi, berarti kaum muhajirin. Yang keempat adalah yang paling tua. Gitu Pak ya. Tolong yang S1, S2 dan S3 tadi jangan tersinggung. Berikutnya, dorongan bagi anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Jadi ini pentingnya itu,
Jadi Al-Quran itu dihafal bukan semata-mata untuk Al-Quran, tapi untuk sholat. Dimanapun, nanti kita akan baru terasa. Dulu Nabi ngetesnya Ali bin Abi Thalib untuk sholat khusyuk ya. Itu caranya dipanggil, Ali, ta'al. Itu kan calon menantunya Nabi kan. Jadi ngetesnya itu lewat sholat. Makanya Bapak Ibu kalau mau cari menantu, tesnya pakai sholat. Ya. Tapi jangan sholat zuhur sama asar. Ya, pura-pura nggak ada imam kayak gimana di rumah. Tolong kesini ya, kami nggak ada imamnya ini, gitu. Suruhlah ngimami. Nah, ketika Ali itu sholat, Ali, sholatlah kau dengan cara yang khusyuk. Nanti kau akan aku beri hadiah sorban. Sudah, sholat khusyuk bener khusyuk. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ditanya sama Nabi, Ali, sorbannya warna hijau atau warna merah? Langsung jawab, hijau saja ya Rasul. Nah, kamu berarti tidak khusyuk. Karena sepanjang sholatmu kamu memikirkan sorbanku, katanya. Lah ya, katanya Rasul tadi mau kasih hadiah sorban. Nah ya kan saya suruh kamu khusyuk. Nah itulah Pak, ternyata itu anak-anak kalau bacaannya enak Pak, kita kan sholatnya jadi khusyuk ya. Itulah pentingnya. Yang ketiga, memberikan hak anak yang telah ditetapkan syariat menumpung. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan atau menghinakan dengannya. Berarti kita ini dalam rangka mencari imam dan mencari generasi penerus untuk menjadi imam. Di antara metode pendidikan yang benar adalah tidak boleh mengecilkan atau meremehkan anak didik lantaran usianya yang masih muda. Jadi kita jangan meremehkan, karena kadang-kadang memang dalam hal tertentu mereka memang harus kita akui mereka lebih jago daripada kita. Di antara metode pendidikan yang efektif adalah sokongan secara material oleh pendidik. Sebagaimana sahabat kecil di dalam hadis yang diberi hadiah gamis. Nah Bu, rasanya penting diberikan gamis ya Bu ya, kayak imam kita ini Bu ya. Dulu saya kasih hadiah jas Bu, tapi mungkin kebesaran jasnya ya. Jas itu memang baju kebesaran, jadi harus dipakai. Jasnya warnanya kalau tidak salah sama dengan itu ya, abu-abu ya. Suatu saat nanti pakai ya, biar menyenangkan hati saya ya. Kalau gini susah saya nanti. Terkadang anak kecil bisa lebih tinggi. Nah, tuh perhatikan tingkat keilmuan dan agamanya dibandingkan dengan yang lebih tua usianya. Ya, anak-anak sekarang banyak lebih seperti itu. Kita harus akui pentingnya memperhatikan dan mencari tahu segi keistimewaan, keunikan yang dimiliki anak didik kita, lalu membantunya untuk mengeluarkan dan menambahkan. Jadi kita harus gunakan masjid ini juga untuk menunjukkan anak-anak yang bisa tampil dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Kalau Maulid Nabi biasanya ada lomba-lomba ya, lomba anak-anak azan, sampai ada orang itu yang bingung, ini masjid ini kok bolak-balik azan, kenapa sih? Ternyata lomba. Dia sudah mau sholat, sholat apa ini kok bolak-balik? Karena pas di luar yang dikeluarkannya. Ya, hendaknya seorang pendidik bisa membangun kemampuan anak didiknya dan mendorongnya untuk tampil di hadapan publik. Tuh kan, jika memang ini tadi catatannya layak atau sesuai, dan jangan menyembunyikan atau meremehkan kemampuannya. Ini pentinglah kita tampilkan. Hendaknya pendidik memuliakan para penghafal Al-Quran, memberikan reward dan support pada mereka, terutama anak-anak. Kalau bapak-bapaknya ini kan nggak usah diberi hadiah, paling hadiah-hadiahnya mentok-mentok ya sarung, gitu kan. Oh, anak ini kan bisa berupa macam-macam yang lebih menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka akan semangat. Memberi reward pada anak-anak dapat memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan kepada jiwa mereka dan dapat mendorong mereka untuk lebih bersemangat di dalam berusaha dan berjuang. Jadi semakin menghafalkan semakin bagus. Kemarin itu anak saya yang masuk di Al-Azhar tuh Pak, 10 juz Pak, sudah bisa masuk Al-Azhar Kairo, Mesir. Bukan Kairo Embong Arab loh ya.
atau Mesir Kota Batu, ya itu kan namanya warung. Ini emang betul-betul Kairo, betul-betul Mesir. Tak pikir waktu itu 10 juz saya berkecil hati, tapi coba dulu lah nak gitu. Kenapa kok anak-anak yang studi di Al-Azhar itu didorong untuk hafal Quran? Karena syekhnya itu kalau ngajar itu langsung pakai ayat. Lah kalau mereka nggak hafal ayat itu, gimana caranya pelajaran masuk? Tapi kalau mereka udah hafal dulu, begitu syekhnya itu Syekhul Akbar membaca ayatnya, dipakai untuk pelajaran hadis, pelajaran fikih, pelajaran hukum apapun, mereka langsung sudah hafal. Jadi langsung gayung bersambut, nyambung. Inilah maka diantara syarat sahnya sholat adalah menutupi aurat yang tadi pakai gamis. Terus bolehlah sholat bagi orang yang sebagian aurat tercuma selama tidak sengaja. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita yang tua sebagai orang tua dan anak-anak kita sebagai generasi penerus, ibu-ibu sebagai ibu yang memperhatikan anaknya. Mudah-mudahan Masjid Sang Surya ini bisa menciptakan generasi-generasi Qurani ke depan. Ya, ini juga sudah hafal 30 juz apa juz 30? Insya Allah ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.